Halo semua, perkenalkan nama saya Alfian. Di sini saya akan menjelaskan tentang penataan Das Cikapundung di Kota Bandung. Apa itu Das Cikapundung? Das Cikapundung merupakan daerah aliran sungai yang berada di bagian hulu Sungai Citarum dan merupakan salah satu daerah yang memberikan suplai air ke Sungai Citarum yang meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung. Sungai Cikapundung ini memiliki fungsi dan peran yang sangat penting bagi perkembangan Kota Bandung karena sungai ini berfungsi sebagai sumber air baku bagi Kota Bandung. Das Cikapundung ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis kota atau KSK yang mempunyai nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup menurut RT RW Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031. Das Cikapundung memiliki luas area sekitar 43.000 hektar dengan luas lahan kritis seluas 3.800 hektar. Sungai Cikapundung memiliki panjang total sekitar 38 km. Sungai Cikapundung pada kawasan tengah hingga hilir melintas daerah permukiman padat. Pada daerah sempadan sungai dipenuhi oleh sekitar 1.000 bangunan dengan jumlah penduduk 71.000 jiwa tahun 2004. Pemanfaatan lahan kawasan tepi Sungai Cikapundung saat ini sudah tidak terkontrol. Permukiman yang padat menempati lahan pemerintah Kota Bandung sejak 1995. Bangunan banyak yang membelakangi sungai, terutama di Kelurahan Taman Sari dengan kepadatan tinggi coverage area 60-70% dan KDB 80-90%. Bangunan melanggar ketentuan dasar seperti tidak memiliki sistem pembuangan dan sanitasi layak permukiman kumuh. Dan pada tahun 2022, banyak sekitar 286 bangunan di Bandung dibongkar untuk ditertibkan. Permasalahan yang kedua adalah pencemaran air akibat permukiman kumuh. Limpahan pencemaran limbah berasal dari permukiman bantaran sungai dan area Kabupaten Bandung Barat, yaitu limbah kotoran ternak. Dan untuk limbah domestik diestimasikan sebanyak 2,5 juta liter. Dan untuk sampah sekitar 53.000 liter, menurut Bapeda Kota Bandung. Saluran pembuangan air limbah rumah tangga mengarah langsung ke badan Sungai Cikapundung sehingga sangat berpotensi mencemari air sungai. Dan yang ketiga adalah masalah banjir. Banyaknya sampah di sungai ini kerap membuat air meluap ke permukiman penduduk dan merendam ratusan rumah atau banjir. Lalu, kira-kira apa saja regulasi hukum terkait permasalahan penataan Das Cikapundung, Kota Bandung? Dari tinjauan regulasi, terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang pengelolaan DAS seperti UU nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, kemudian PPRI nomor 37 tahun 2012 tentang pengelolaan DAS, Permen PU nomor 63 tahun 1973 tentang DAS, Perda Provinsi Jawa Barat nomor 20 tahun 2014 tentang DAS, dan Perwali Kota Bandung 413 tahun 2010. Dalam UU nomor 26 tahun 2007 dijelaskan pada pasal 33 bahwa daerah aliran sungai melibatkan 2 atau lebih wilayah administrasi provinsi untuk menghindari konflik antar daerah hulu dan hilir. Dan pada PPRI nomor 37 tahun 2012 dijelaskan bahwa fungsi DAS adalah agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem. Dan pasal 2 menjelaskan bahwa pengelolaan DAS diatur secara dari hulu ke hilir dengan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan. Dan pada Permen PU nomor 63 tahun 1993 dijelaskan bahwa pemanfaatan lahan di daerah sempadan dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut seperti budidaya pertanian, kegiatan niaga, pemasangan papan reklame, dan pemasangan infrastruktur lainnya. Dan pada Perda Provinsi Jawa Barat nomor 26 tahun 2014 jelaskan bahwa terdapat beberapa arahan pengelolaan kawasan sepadan sungai, meliputi optimalisasi penggunaan lahan, kemudian pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, pelestarian keanekaragaman hayati, dan sebagainya. Lalu, menurut Permali Kota Bandung nomor 413 tahun 2010 dijelaskan bahwa pelaksanaan operasional pengelolaan dan penataan daerah aliran sungai meliputi penyuluhan, pengawasan, serta pengendalian daerah aliran sungai. Lalu, bagaimana cara mengatasi permasalahan Das Cikapundung Kota Bandung? Adapun upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut. Dari upaya pemerintah telah dilakukan upaya penyediaan RTH publik di sepadan Sungai Cikapundung. Kemudian yang kedua adalah upaya atau gerakan Cikapundung Bersih. Program ini sebagai upaya untuk memperbaiki Sungai Cikapundung dan kawasan sekitarnya sejak tahun 2004. Kemudian yang ketiga adalah upaya pemberian sanksi. Sanksi ini mulai diterapkan pada tahun 2019
dan dikenakan sanksi sebesar 5 juta bagi masyarakat yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Lalu adalah upaya swasta, yaitu dengan pemberian bibit pohon sekitar 17.000 dan bantuan perahu karet. Dan upaya yang dilakukan komunitas adalah festival kekuyaan atau bersih-bersih. Komunitas ini merupakan komunitas orang-orang yang peduli terhadap kebersihan Sungai Cikapundung untuk bekerja sama membersihkan bantaran sungai dari sampah. Dan kegiatan yang diselenggarakan antara lain pemungutan sampah dan menebah benih ikan. Kemudian, dalam menyelesaikan masalah Sungai Cikapundung, dibuat alur penyelesaian masalah. Dari ketiga permasalahan seperti banjir, pencemaran, kekumuhan, diidentifikasi faktor penyebabnya, yaitu pendangkalan dan penyempitan das, limbah rumah tangga dari permukiman bandaran sungai, minim penghijauan, sanitasi kebersihan permukiman, sehingga dari adanya ketiga faktor penyebab ini terindikasi adanya pelanggaran aspek hukum. Dari sini akan dijabarkan melalui lembaga atau institusi atau organisasi kelompok yang terlibat untuk mendiskusikan dan mengkaji teknis penanganan permasalahan. Dan dari sini akan ditentukan bentuk hubungan kerja yang cocok untuk menangani permasalahan di Das Cikapundung. Berdasarkan Permen Kehutanan Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan das terpadu, hubungan kerja yang cocok adalah hubungan kerja fungsional, di mana di sini dimaksudkan karena banyaknya lembaga dan institusi yang terlibat dan masing-masing memiliki fungsi dan wewenang masing-masing, sehingga dalam melakukan pengelolaan das Cikapundung diperlukan hubungan kerja berdasarkan kewenangan masing-masing, baik dari pusat, provinsi, dan kota. Adapun dalam provinsi dan kota akan dilaksanakan forum untuk tukar-menukar informasi, mengadakan konsultasi dalam pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan bersama. Dan pada tim penyusunan rencana pengelolaan das terpadu melibatkan berbagai instansi terkait seperti Pemkot Bandung, Dinas Permukiman Kawasan Permukiman, kemudian Dinas Bina Marga, Badan Lingkungan Hidup, Paguyuban dan Komunitas Sungai Cikapundung, dan BBWS Citarum. Adapun regulasi terkait penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang adalah seperti berikut. Yang pertama adalah partisipasi masyarakat pengelolaan das yang diatur dalam PP nomor 37 tahun 2012, kemudian sempadan sungai yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2004 dan Permen LH nomor 5 tahun 2012. Kemudian terkait kebersihan dan sanitasi diatur dalam Perda Kota Bandung nomor 27 tahun 2001, kemudian pasal 1 ayat 3 UU nomor 32 tahun 2009 dan sebagainya. Adapun solusi yang ditawarkan dari segi perencanaan adalah perencanaan penetapan aturan sesuai undang-undang yang berlaku seperti normalisasi Sungai Cikapundung, kemudian penyediaan prasarana, permukiman, penataan permukiman, pembuatan kampung deret dan yang tidak membelakangi sungai, penyediaan RTH, pengelolaan limbah, dan sanksi membuat sampah ke Sungai Cikapundung. Adapun solusi yang ditawarkan dari segi koordinasi kementerian Triple Helix adalah yang pertama meningkatkan efisiensi hubungan kerja lembaga dan instansi terkait dalam penataan sungai. Dan yang kedua adalah melibatkan peran masyarakat dalam penataan permukiman. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan swasta dalam penataan Sungai Cikapundung. Kesimpulannya, pelestarian Sungai Cikapundung harus segera kita laksanakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Diperlukan ketegasan dan kesadaran dari semua pihak. Dan yang kedua adalah menjaga secara estetis dan lingkungan dan kelangsungan kelestarian lingkungan Kota Bandung meminimalisir kerusakan Sungai Cikapundung seperti banjir. Dan yang ketiga, dengan pelaksanaan pelestarian Sungai Cikapundung dengan merujuk pada asas maupun prinsip hukum lingkungan, niscaya bila peraturan ini dilaksanakan, maka kelestarian Sungai Cikapundung akan tetap terjaga. Dan yang keempat, dalam konteks ini, pelestarian Sungai Cikapundung adalah harus sesuai dengan asas dari hukum lingkungan, tanggung jawab negara, kelestarian keberlanjutan, partisipatif, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.